Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku Suci Wahyu, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari video-video sebelumnya. Untuk itu teman-teman wajib tonton terlebih dahulu ya, agar dapat lebih mudah memahami video pada kali ini. Untuk videonya, teman-teman bisa langsung cek di channel YouTube aku atau di link di description box. Oke teman-teman, mari kita mulai pembahasan pada materi kali ini, yaitu di bab 8 mengenai manajemen pendidik dan peserta didik. Sebelumnya, apa aja sih subbab-subbabnya yang akan kita bahas? Yaitu di manajemen pendidik ada pengertian manajemen pendidik, tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Selanjutnya ada peran pendidik, kemudian penguasaan kompetensi pendidik, rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Nah, sedangkan pada manajemen peserta didik, kita akan membahas mengenai pengertian manajemen peserta didik, langkah-langkah perencanaan peserta didik, kebijakan PPDB atau penerimaan peserta didik baru, selanjutnya ada sistem PPDB atau penerimaan peserta didik baru, kriteria PPDB, rekrutmen peserta didik, dan orientasi peserta didik. Oke, kita mulai pada subbab yang pertama mengenai pengertian manajemen pendidik. Sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai pengertian manajemen pada bab 1. Untuk teman-teman yang belum lihat, teman-teman lihat dulu ya. Nah, di sana ada pengertian manajemen, yaitu berasal dari bahasa Inggris, manajemen, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Kemudian, kata manage itu sendiri berasal dari Itali, manager yang diadopsi dari bahasa Latin atau manager, yang berasal dari kata manus yang artinya tangan. Jadi, secara terminologis, pengertian manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang tergabung dalam suatu kelompok atau organisasi didasarkan atas aturan-aturan tertentu dalam mewujudkan tujuan organisasi bersama. Nah, selanjutnya ada pengertian pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, atau sebutan-sebutan yang lain, yang khususnya berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengertian manajemen pendidik adalah suatu kegiatan untuk merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan, termasuk pendidik, agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Pendidik juga memiliki tugas, kewajiban, dan hak. Yang pertama yaitu tugas pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya, menurut Supardi pada tahun 2013, menyebutkan tugas seorang pendidik terdiri dari 3. Yang pertama itu ada tugas guru sebagai profesi, di mana tugas ini menuntut kepada guru untuk mengembangkan potensi profesional diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, menurut Supardi pada tahun 2003 menyebutkan tugas seorang pendidik terdiri dari 3. Yang pertama, tugas guru sebagai profesi, di mana guru dituntut untuk mengembangkan potensi profesional diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai profesi. Tugas guru di bidang kemanusiaan, di mana guru menjadi orang tua kedua di sekolah, serta guru juga harus tampil sebagai idola atau teladan yang dapat menarik simpati siswa. Guru juga harus dapat memotivasi siswanya untuk secara aktif melakukan kegiatan belajar di kelas maupun di luar kelas. Tugas guru selanjutnya yaitu di bidang kemasyarakatan, di mana guru mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai moral, sosial, maupun keagamaan, dan menjadikan anggota masyarakat sebagai insan pembangun. Selanjutnya ada kewajiban pendidik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, antara lain yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan biologis. Selanjutnya, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Selanjutnya, hak pendidik masih dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pembangunan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima,
kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya ada peran pendidik. Menurut Supardi pada tahun 2013, yaitu yang pertama adalah guru sebagai pendidik, di mana guru menjadi teladan, panutan, dan tokoh yang akan diidentifikasi oleh peserta didik. Jadi, guru memberikan pemahaman kepada para peserta didik untuk dapat memiliki nilai moral yang bagus. Selanjutnya yaitu guru sebagai pengajar, di mana guru memberikan pembelajaran dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran serta memperoleh pengalaman belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Selanjutnya juga ada guru sebagai pembimbing, di mana guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa, baik meliputi aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Selanjutnya ada guru sebagai pelatih, yaitu guru harus memperhatikan kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pembelajaran, latar belakang budaya, dan lingkungan tempat siswa tinggal. Selanjutnya adalah guru sebagai pelatih, di mana guru memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan pada peserta didik. Selanjutnya, guru sebagai penasehat, di mana guru tidak hanya terbatas pada siswa, tetapi juga terhadap orang tua, memberikan nasihat agar terwujudnya peserta didik yang diharapkan. Selanjutnya, guru sebagai model dan teladan, di mana guru harus bersifat positif dan bersikap positif sehingga memberikan teladan dan contoh yang baik kepada peserta didiknya untuk ditiru oleh peserta didiknya. Selanjutnya, guru sebagai korektor, di mana guru harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak anak didik tersebut. Selanjutnya, guru sebagai organisator, guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator, guru sebagai evaluator. Selanjutnya ada penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi-kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Menurut Supardi, pada tahun 2013 mengatakan kompetensi-kompetensi pendidikan, yaitu yang pertama ada penguasaan kompetensi dasar, di mana terdiri dari 10 versi CBTI, kemudian oleh Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai profil kompetensi dasar guru di Indonesia. Seperti yang pertama ada menguasai bahan, yang kedua mengelola program pembelajaran, yang ketiga mengelola kelas, yang keempat menggunakan media atau sumber belajar, yang kelima menguasai landasan-landasan kependidikan, yang keenam mengelola interaksi pembelajaran, yang ketujuh menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidik, selanjutnya mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan, dan mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, serta memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan. Kemudian ada penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional, di mana dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogik atau kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, baik itu perencanaan, pelaksanaan, pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik. Selanjutnya ada kompetensi kepribadian, di mana kemampuan guru secara personal yang tercermin pada kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, serta menjadi teladan dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada kompetensi sosial, di mana kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama peserta didik, sesama pendidik, orang tua atau wali. Selanjutnya kompetensi profesional, di mana kompetensi dasar tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya atau yang menjadi bidang spesialisnya, baik penguasaan teoritis maupun praktis. Selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi guru dan staf, yaitu yang pertama ada kriteria dasar seleksi, di mana yaitu harus rasional, ilmiah, objektif, berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai, efisien dan efektif. Yang keenam, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, kemudian dilakukan secara objektif dan jujur, dan yang terakhir dilakukan dengan profesional. Adapun cara dan metode seleksinya, yaitu yang pertama seleksi persyaratan administrasi, kemudian ada seleksi pengetahuan umum, seleksi psikologi, seleksi wawancara, dan seleksi referensi. Nah, yang terakhir ada tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf, di mana ini bertujuan untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya, untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Yang ketiga, untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah dan bermutu terlalu tinggi dengan jelas. Yang keempat, untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program tindakan persetujuan dan hukum.
Yang keenam, untuk mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensial yang akan menjadi calon pegawai yang sesuai. Dan yang terakhir, yang ketujuh, untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu, untuk mengevaluasi keefektifan teknik dan pencarian rekrutmen yang beragam dari semua jenis pelamar kerja. Nah, selanjutnya pada subbab yang kedua ada manajemen peserta didik. Peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Secara sederhananya, peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Pengertian manajemen peserta didik menurut Knežević tahun 1961 yaitu merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Jadi, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari ia masuk sekolah sampai ia keluar dari sekolah. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri tahun 2012, langkah-langkah perencanaan peserta didik yang pertama ada forecasting, yaitu membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Perkiraan tersebut didasarkan atas faktor organisasi pendidik baik yang bersifat kondisional maupun situasional. Yang kedua ada objektif, yaitu merupakan perumusan tujuan, di mana tujuan ini harus dirumuskan agar segala kegiatan yang akan dilakukan tersebut senantiasa betul-betul mengarah pada tujuan yang sama atau ke arah yang sama. Yang ketiga ada polis, yaitu kebijakan. Di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Selanjutnya yang keempat ada programming, yaitu merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polis. Yang kelima ada prosedur, yaitu merupakan rumusan langkah-langkah secara berurutan. Yang keenam ada schedule atau penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan. Yang ketujuh ada budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Selanjutnya ada kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB, di mana kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru ini memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Jumlah peserta didik tersebut didasarkan oleh kenyataan atau faktor kondisional yang ada di sekolahan tersebut, seperti daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang akan dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan lain yang sebagainya. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada sistem penerimaan peserta didik baru, di mana dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem promosi, dan yang kedua ada sistem seleksi. Pada sistem promosi, yaitu penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi, sehingga peserta didik yang mendaftar langsung masuk ke dalam sekolahan tersebut tanpa adanya seleksi. Sedangkan yang kedua, sistem seleksi. Sistem seleksi ini digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama berdasarkan nilai, yang kedua berdasarkan penelusuran bakat dan minat, dan yang terakhir yang ketiga ada seleksi berdasarkan tes masuk. Selanjutnya ada kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik baru. Kriteria penerimaan peserta didik baru dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kriteria acuan patokan, merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan yang kedua ada kriteria acuan normal, di mana penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Dan yang terakhir, yang ketiga ada kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Selanjutnya, rekrutmen peserta didik, di mana menurut Asmendri tahun 2012, penerimaan merupakan kegiatan yang pertama dilakukan oleh lembaga pendidikan maupun perguruan tinggi lainnya. Di mana prosedur perekrutan peserta didik ini, yang pertama ada pembentukan panitia penerimaan, rapat penerimaan peserta didik baru, selanjutnya ada pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman, selanjutnya ada pendaftaran peserta didik baru, seleksi peserta didik baru, dan rapat penentuan peserta didik yang diterima, selanjutnya pengumuman peserta didik yang diterima, serta pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Selanjutnya ada orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Orientasi ini biasanya sering kita kenal dengan istilah MOS, Matsama, KKMB, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada tujuan dan fungsi orientasi peserta didik, antara lain yang pertama, ada tujuan orientasi, yaitu agar peserta didik lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri di tengah lingkungan yang baru. Yang kedua, agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Yang ketiga, pengenalan lingkungan sekolah, yang demikian sangat penting bagi peserta didik dalam hubungannya dengan cara sebagai berikut. Dalam orientasi peserta didik ini sendiri memiliki tujuan dan fungsi.
Pada tujuan orientasi, yang pertama agar peserta didik lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri di tengah lingkungan-lingkungan yang baru. Dan kemudian yang kedua ada peserta didik agar mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Yang ketiga, pengenalan lingkungan sekolah yang sangat demikian penting bagi peserta didik dalam hubungannya. Yang keempat, menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar siap menghadapi lingkungan baru sekolah. Yang kelima, peserta didik dapat mengerti dan mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Selanjutnya ada fungsi orientasi, di mana yang pertama bagi peserta didik itu sendiri, orientasi berfungsi sebagai wahana atau tempat untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial dan untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai patokan atau pedoman dalam menentukan sikap. Yang kedua, bagi personalia sekolah dan tenaga kependidikan. Dengan mengetahui siapa peserta didik barunya, maka dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagi peserta didik senior. Dengan adanya orientasi ini, akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolahan tersebut dan dapat mengetahui bagaimana cara bersikap yang baik kepada juniornya. Nah teman-teman semuanya, itulah rangkaian dari materi bab 8 mengenai manajemen pendidik dan peserta didik. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Apabila teman-teman masih kurang paham atau terdapat kebingungan, teman-teman bisa tonton ulang video ini ya, atau bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih karena sudah menonton sejauh ini. Mari bantu support dengan like, comment, and subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.